Sintayong ungkap cara unik agar timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong ngebet pemain ini segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Bakal hadapi timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Pelatih Australia kecewa ada pemain yang tak dilepas oleh klub Polandia. Beda nasib, tetangga dekat Indonesia kalah 2 laga beruntun jelang Piala Asia U23 2024. 4 pemain timnas Indonesia yang bakal jadi bintang di Piala Asia U23. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani pernah mengatakan Sintayong sangat ingin melihat Emil Audeiro memperkuat timnas Indonesia. Permintaan Sintayong itu pun langsung direspon Hassani Abdul Ghani saat itu atau pada medio 2022. Saat itu Hassani Abdul Ghani mengontak sang kolega yang bekerja sebagai agen di Italia untuk bertemu perwakilan Emil Audeiro. Sayangnya pertemuan tidak menghasilkan apapun karena saat itu Emil Audeiro masih menanti panggilan timnas Italia. Pak Hassani Abdul Ghani pun berujar, jika Anda dapat mendaratkan Emil Audeiro ke timnas Indonesia, itu akan menjadi pilihan utama saya, kata Hassani Abdul Ghani menirukan perkataan Sintayong. Setelah 2 tahun berlalu, apakah Emil Audeiro mulai tertarik memperkuat timnas Indonesia? Sebab prestasi timnas Indonesia pelan-pelan jauh membaik. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia mendekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Kondisi itu membuat pemain-pemain keturunan Grade A diprediksi tertarik memperkuat timnas Indonesia. Fullback kiri Nijmegen, Kelvin Verdonk menjadi pemain Grade A pertama yang tertarik memperkuat timnas Indonesia setelah melihat rangkaian kesuksesan atas apa yang telah dilakukan PSSI. Emil Audeiro pun berpotensi menyusul. Kiper 27 tahun ini diketahui sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia saat ini bermain bersama Inter Milan, klub yang pernah dipimpin Erick Thohir. Satu lagi, Erick Thohir juga baru saja bertemu dengan mantan presiden Inter Milan, Massimo Moratti. Bukan tak mungkin salah satu agenda pertemuan itu memuluskan jalan Indonesia mendapatkan jasa Emil Audeiro. Jika diperkuat Emil Audeiro, peluang timnas Indonesia berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Ya, walaupun dari kita banyak yang kecewa atas perkataan dari sang ayahnya yang sempat viral di beberapa waktu lalu, tapi walaupun demikian dia juga punya hak kok untuk membela timnas Indonesia karena dia juga seorang keturunan Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian informasi ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya. Timnas Australia U23 telah merampingkan skuad dengan berisikan 23 pemain untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar. Terbaru ada 2 pemain yang terpaksa dicoret dari daftar anggota skuad mereka. Pertama adalah pemain Melbourne City yang absen karena cedera. Kedua adalah Luis de Rigo, pemain yang kini membela klub Polandia, Lechia Gdańsk. Pelatih timnas Australia U23 Tony Vildar mengaku kecewa ketika Lechia Gdańsk tidak melepas de Rigo, sebab Luis de Rigo sudah sejak lama disiapkan oleh Vidmar untuk Piala Asia 2023. Kami telah berdiskusi dengan Lechia Gdańsk selama beberapa waktu tentang kesetiaan Luis untuk turnamen ini. Sayangnya mereka memutuskan dia harus tetap di Polandia. Kami memahami dan menghormati posisi klub. Saya telah mengungkapkan saya frustasi. Saya demikian pun tentu mengecewakan melihat keadaan berubah seperti ini pada menit-menit terakhir. Ketika semua persiapan kami telah dilakukan dengan syarat Luis akan tersedia, katanya. Keputusan Lechia Gdańsk tentu didasari regulasi bahwa klub boleh menolak pelepas pemainnya pada Piala Asia U23 ini karena bukanlah agenda FIFA. Hal itu juga sebenarnya terjadi pada timnas Indonesia. Sebagai penggantinya ada Arrigo. Tony Vildar memasukkan Lucas Marugis, gelandang Newcastle Jet FC. Status Marugis sebagai pemain yang berkarir di klub lokal Australia tidak menyulitkan untuk memanggil sang pemain. Saya sangat bahagia untuk Lucas. Dia tampil luar biasa untuk kami selama 12 bulan terakhir dan memanggilan pemain ini merupakan hadiah besar untuk itu.
Persiapan kurang apik dipetik oleh negara tetangga timnas Indonesia, yaitu Malaysia menjelang Piala Asia U23 2024. Skuad Harimau Malaya menelan 2 kekalahan beruntun selama menjalani pemusatan latihan di Qatar. Malaysia menelan kekalahan 1-2 ketika berhadapan dengan Cina, di mana pemain naturalisasi mereka, Cerny, mencetak gol semata wayang. Kemudian Malaysia kembali menelan kekalahan saat bersua Qatar. Kali ini mereka tumbang dengan skor tipis 1-0. Lagi-lagi Malaysia kebobolan melalui penalti. Gol kemenangan Qatar disumbangkan oleh Ahmad Usham via titik putih di injury time. 2 kekalahan ini bisa memberikan efek negatif untuk mental Malaysia jelang Piala Asia U23 2024. Sementara itu timnas Indonesia U23 memetik hasil memuaskan dalam laga uji coba terakhir di Dubai, Uni Emirat Arab. Hasil tersebut diharapkan bisa menjadi modal positif bagi Ramadan Sananta dan kolega untuk menatap Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A sama tim tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC membedah kekuatan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. AFC menyebut setidaknya ada 4 pemain skuad Garuda Muda yang patut diwaspadai. Timnas Indonesia U23 akan menjalani debutnya di ajang Piala Asia U23. Tim yang dinakodai Sintayong ini datang dengan status juara grup K. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2024, skuad Garuda meraih hasil mentereng dengan 2 kemenangan saat menghadapi Cina 0-9 dan Turkmenistan 0-2. Walau datang sebagai tim debutan, timnas Indonesia U23 tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya skuad Garuda yang di bawah asuhan Sintayong ini dihuni beberapa pemain muda berpengalaman yang sudah memiliki jam terbang bersama timnas senior. Bahkan bisa dibilang kedalaman skuad timnas Indonesia tidak terlalu berbeda jauh dengan senior. Mengingat Sintayong memasang cara matang mempersiapkan skuadnya hingga materi pemain pada level senior, dan timnas U23 tidak berbeda jauh. AFC pun mengakui kalau timnas Indonesia U23 dihuni oleh pemain yang berpengalaman. Nyatanya beberapa pemain yang di bawah Sintayong saat ini terdapat juga pemain yang berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. AFC bahkan menyebut 4 nama pemain timnas Indonesia U23 yang dinilai akan jadi sosok pemain kunci di tiap sektor yang patut diwaspadai oleh calon lawan. 4 nama yang dimaksud adalah Hernando Ari, Justin Abner, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Sintayong akan memiliki skuad yang sangat berpengalaman dengan beberapa pemain yang bersinar untuk timnas senior dalam kualifikasi putaran kedua untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dan Piala Asia AFC Arab Saudi 2027, tulis AFC dalam situs resmi mereka. Dengan pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Abner, dan Marcelino Ferdinand yang harus diwaspadai, sambungnya. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Skuad Garuda akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Qatar pada Senin 15 April 2024. Berstatus sebagai debutan, timnas Indonesia U23 dipatok target untuk bisa lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Untuk pencapaiannya, minimal skuad Garuda harus bisa menjadi runner up grup A. Akan tetapi Sintayong memiliki target ambisius, yaitu membawa timnas Indonesia U23 melaju hingga semifinal. Timnas Indonesia saat ini memang tengah menjaga asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong saat ini memiliki peluang besar untuk mewujudkan harapan itu. Pasalnya saat ini timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dengan mengemas 7 poin. Dengan begitu, tim Merah Putih hanya membutuhkan 1 kali kemenangan saja. Timnas Indonesia memiliki 2 laga sisa di grup F, yakni menghadapi Irak dan Filipina. Apabila tim asuhan Sintayong meraih 1 kemenangan saja, maka Vietnam tak bisa menggeser timnas Indonesia yang berada di posisi kedua. Hal itu karena The Golden Star baru mengemas 3 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa menempati posisi kedua klasemen setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam dan 1 kali imbang melawan Filipina. Menurut Sintayong, kemenangan yang didapatkan Indonesia melawan Vietnam ini adalah luar biasa. Dia menilai bahwa kemenangan itu menunjukkan kemajuan buat timnas Indonesia, apalagi tim Merah Putih selama ini memang mengalami kesulitan saat meraih kemenangan melawan Vietnam. Dia menilai bahwa kemenangan ini menunjukkan kemajuan buat timnas Indonesia, apalagi tim Merah Putih memang selama ini mengalami kesulitan meraih kemenangan saat melawan Vietnam.
Namun akhirnya timnas Indonesia meraih kemenangan 2 kali beruntun atas Vietnam. Sintayong pun berujar, "Saya membangun tim dengan motivasi diri sendiri dengan mengatakan bahwa ada 2 pertandingan melawan Vietnam adalah batu loncatan yang besar bagi kemajuan sepak bola Indonesia," kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong mengungkapkan kemenangan timnas Indonesia ini didapatkan karena tim memiliki semangat yang tinggi dan memastikan para pemain dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih kemenangan. Hal ini karena semua orang sepakat untuk bisa membawa timnas Indonesia merangkak naik di peringkat FIFA. Oleh karena itu, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, para pemain ini dalam semangat yang tinggi untuk bisa mengalahkan Vietnam. Setelah menaklukkan Vietnam, timnas Indonesia pun dipastikan mengalami peningkatan pesat dalam ranking FIFA mereka. Mereka naik peringkat hingga saat ini berada di posisi 134 dunia. Selain itu, menaiki posisi di ranking FIFA, hasil terbaik dari kemenangan Vietnam tentu keberhasilan timnas Indonesia menjaga peluang lolos untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bisa mewujudkan misi itu, Sintayong memiliki cara unik. Dia mengaku akan membentuk pola pikir skuad Garuda bahwa saat ini mereka berada di posisi terakhir klasemen grup F. Hal itu dilakukan agar semua pemain bersemangat saat menghadapi 2 laga terakhir melawan Irak dan juga Filipina. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Dalam 2 laga terakhir ini, Sintayong dan anak asuhannya bisa memberikan yang terbaik agar bisa lolos ke babak berikutnya. Hal ini dilakukan Sintayong agar pemain tak merasa puas dan bisa tampil maksimal dalam 2 laga nanti. Harapannya tentu saja bisa meraih hasil yang terbaik juga.